Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 16 akan membahas mengenai haruskah manajer menggunakan tes kecerdasan emosional? Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi Angkatan 2020. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yang pertama Naila Kisti, yang kedua Harisa Salsabila, dan yang ketiga Fafian Azmi. Seperti yang sudah kita pelajari di buku Perilaku Organisasi edisi 16 pada bab 4 tentang emosi dan suasana hati, menurut Robbins, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi-emosi tersebut, dan mengatur emosi seseorang secara teratur. Kecerdasan emosional telah menjadi sebuah konsep kontroversial dalam perilaku organisasi, dengan adanya pendukung ataupun penentang. Hal ini memunculkan pertanyaan di ruang kerja. Haruskah manajer menggunakan tes kecerdasan emosional? Seorang manajer memutuskan apakah dalam proses perekrutan karyawan baru akan menggunakan tes kecerdasan emosional atau tidak. Penelitian menjelaskan bahwa kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang lebih mempengaruhi kinerja seseorang itu dibandingkan kecerdasan intelijen yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan kecerdasan emosional berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik mampu membuat ia mengenali dirinya sendiri, baik secara emosi, kemampuan dan ketidakmampuan, serta lebih mudah menerima kritik dan saran dari orang lain. Ia juga mampu mengontrol emosi ataupun tindakan yang akan merugikan dirinya sendiri. Dan ia juga memiliki empati yang tinggi dan memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, konsep kecerdasan emosional ini telah menimbulkan pro dan kontra. Maka dari itu, yuk kita sama-sama bahas beberapa pertimbangan mengenai tes kecerdasan emosional. Yang pertama, tes kecerdasan emosional harus dirancang spesifik secara budaya apabila suatu perusahaan ingin menggunakan tes tersebut. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perbedaan budaya yang dapat menimbulkan perbedaan dalam mempersepsikan emosi. Yang kedua, para pelamar mungkin saja memberikan reaksi tidak senang ketika mendapati ada keharusan untuk mengikuti tes ini saat melamar pekerjaan. Pasalnya, para pelamar yang mendapatkan skor tinggi pasti puas dengan hasilnya dan beranggapan bahwa tes tersebut sudah dilakukan secara benar. Sedangkan para pelamar yang mendapatkan skor lebih rendah pasti menganggap tes tersebut tidak dilakukan secara adil. Akibatnya, mereka merasa tidak puas dan menilai jelek proses perekrutan tersebut. Yang ketiga, tes kecerdasan emosional mungkin saja tidak tepat dalam nilai kinerja semua jenis pekerjaan. Perlu adanya penyesuaian dengan jabatan atau posisi yang dilamar. Mungkin tes ini tepat jika diberikan kepada orang yang tugasnya melayani masyarakat, contohnya seperti PNS. Mengapa demikian? Karena penting untuk mengetahui bagaimana cara mereka mengontrol emosi dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain ketika dihadapkan dengan berbagai keadaan. Nah, lain halnya dengan pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik atau kemampuan fisik seperti pengrajin gerabah, montir, dan sebagainya. Jika kita lihat posisi yang mereka ambil, apakah mereka memerlukan tes tersebut? Sebenarnya masih belum jelas mengenai hal apa sih yang dapat diukur dari hasil tes kecerdasan emosional nanti. Hasil dari tes tersebut mungkin saja dapat mencerminkan kepribadian atau kecerdasan seseorang, memprediksi kinerja pekerjaan, ataupun mengukur kepribadian dan kemampuan mental.
Lalu, argumen selanjutnya ialah tidak ada cukup penelitian tentang bagaimana kecerdasan emosional memengaruhi, misalnya dalam perilaku pekerjaan kontraproduktif. Ini mungkin tidak bijaksana untuk menguji dan memilih pelamar yang dinilai tinggi di kecerdasan emosional saat kita belum yakin bahwa segala sesuatu tentang kecerdasan emosional mengarah untuk hasil kerja yang diinginkan. Dari argumen-argumen di atas, menimbulkan kekhawatiran bahwa tes kecerdasan emosional atau EI test harus dihindari dalam keputusan perekrutan. Namun, karena penelitian telah menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memang memprediksi kinerja pekerjaan untuk beberapa gelar, manajer tidak boleh terlalu terburu-buru untuk memecat mereka sama sekali. Sebaliknya, mereka yang ingin menggunakan kecerdasan emosional dalam perekrutan keputusan harus menyadari ini masalah untuk membuat informasi dan keputusan etis tentang tidak hanya siapa yang harus dipekerjakan, tapi bagaimana caranya. Demikian pemaparan dari kami. Apabila ada salah penulisan dan penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.